Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perlindungan-Mu dari semalam sehingga pagi hari ini. Kembali kami ada di tempat ini dengan tubuh yang disegarkan, dengan kekuatan dan kesehatan berkat kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kita saat ini terambil dari Markus 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Begini firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, dan di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi matanya dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah penyembuhan orang buta ini di Betsaida. Betsaida adalah sebuah kampung di pantai timur Danau Galilea. Penyembuhan itu berlangsung bertahap. Ketika orang buta itu dibawa kepada Yesus supaya dicelikan matanya, Yesus tidak langsung menyembuhkan. Tetapi Yesus mulai dengan memegang tangan orang buta itu dan dibawa keluar kampung. Kemudian Yesus meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Setelah tindakan Yesus yang demikian, orang buta itu belum sembuh, belum bisa melihat dengan sempurna. Ia baru bisa melihat secara samar-samar. Tetapi ketika Yesus meletakkan tangannya untuk kedua kalinya pada mata orang itu, dia baru bisa melihat sesuatu dengan jelas. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kisah ini mengingatkan kita setidaknya untuk dua hal. Pertama, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan orang yang datang dan memohon kepadanya. Kita tahu bahwa orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang bisu dapat bicara, orang sakit dapat sembuh. Kedua, segala sesuatu butuh waktu. Jadi ada proses atau tahapan yang harus terjadi. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini ada berbagai rupa persoalan yang kita hadapi. Tentunya setiap kita mempunyai persoalan yang berbeda-beda. Tentunya persoalan itu kita selalu berharap
pada Tuhan di dalam doa untuk merampungkannya yang kita hadapi. Namun kalau kita belajar dari kisah penyembuhan orang buta ini yang tidak instan, maka kita harus sabar ketika harapan kita belum dikabulkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jelikanlah mata hati kami untuk melihat segala kebaikan-Mu dan bukalah pengertian kami untuk memahami hal yang pantas kami mohonkan kepadamu. Ajarkanlah kami untuk tetap bersabar di dalam meniti kehidupan ini dengan berbagai rupa persoalan. Kami bawa mereka yang sakit di dalam proses pemulihan dalam doa kami pada pagi hari ini. Engkau selalu kuatkan mereka. Untuk gereja kami, kiranya Engkau berkati para pelayan yang Engkau tunjuk di dalam melayani jemaat-Mu di sini. Bapa di surga, ada banyak permohonan yang tidak sempat kami sampaikan padamu saat ini, tetapi kami yakin Engkau akan melengkapi permohonan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berserta dengan Bapak Ibu sekalian di dalam meniti kehidupan dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih.